قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para habib yang bersikukuh untuk mempertahankan pengakuan mereka hanyalah seorang budak yang berkulit hitam tapi bertakwa, meskipun dia bukan keturunan Nabi. Karena menurut Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling mulia nasabnya. Bahkan pertanyaan kubur pun tidak ada, ya, ditanya kamu anaknya siapa, kamu cucunya siapa, nggak ada. Semua manusia itu pertanyaannya sama, ya. Mana yang tukang ngayal, ya. Kata mereka itu ada orang yang ahli maksiat tapi cinta sama habaib. Kemudian saking cintanya dia sama habaib, pas mati ditanya sama malaikat, man robbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dijawab oleh dia dengan nama Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian dimasukkanlah dia ke dalam surga tanpa hisab. Itu kan ngayal kaum muslimin, ngayal. Apa ya pantas kemudian mengaku cucu Nabi tapi ajarannya ya nggak genah gitu. Ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, seorang habib yang bukan hanya ngaku cucu Nabi, ngakunya punya karomah, dan banyak yang meyakini bahwa dia ini adalah seorang wali. Tapi kok merayakan ulang tahun? Angel ya. Kita simak videonya. Nah, kaum muslimin, itu Pak Lutfi bin Yahya yang sedang merayakan ulang tahun. Inikah yang katanya ketua sufi sedunia, yang katanya wali, punya banyak karomah, merayakan ulang tahun kaum muslimin? Walinya saja merayakan ulang tahun. Itu di kuenya ada lilinnya itu, ya. Coba lihat, ya. Ini kalau ketahuan Ustadz Abdul Somad, bahaya ini. Bahaya. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Jadi kadang suka geli kaum muslimin melihat video-video yang seperti ini. Suatu hari, ya, mereka ceramah mengatakan ulang tahun itu adalah ibadahnya orang-orang kafir yang bisa mengantarkan kepada pemurtadan. Tapi besoknya dia merayakan ulang tahun. Gimana coba? Ya. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengamalkan? Sesungguhnya sangat besar kebencian di sisi Allah apabila kalian ini mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengamalkan. Seorang ustadz itu harus jadi contoh. Contoh yang baik, bukan contoh yang pelin-pelan. Jangan beralasan menghargai orang lain, ya, untuk menghargai orang lain yang mau merayakan ulang tahunnya. Menghargai orang yang akan melibatkan diri kita kepada kemaksiatan. Ya, coba mikirlah ya. Ya, kalau begitu bukan menghargai namanya. Itu melestarikan. Karena keluarga kumpul, ikut merayakan semua. Ya, coba lihat Pak Lutfi bin Yahya. Sampai anak cucunya, bocil-bocilnya ikut merayakan. Bahkan itu yang perempuan-perempuan nggak pakai penutup aurat. Coba lihat. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaahnya Pak Lutfi bin Yahya ini kayaknya memang benar-benar salah milih tokoh. Apalagi sampai disebut wali. Wali kok ngikutin jejak orang kafir? Ini gimana?
Perayaan ulang tahun itu kan bukan dari Islam, kaum muslimin. Itu asalnya dari orang kafir. Kenapa diikuti? Kenapa dilestarikan? Kan namanya membagongkan sekali. Apalagi sekali berorang yang ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku wali. Kok melestarikan ibadahnya orang kafir? Ya, jadi hati-hati kaum muslimin ya. Jangan sampai kita masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kalian ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dob, lubang yang sempit sekalipun. Dob itu binatang yang dia rumahnya ngerong. Ngerong, apa itu ngerong? Ya, pasti tahulah ya. Dan pasti kalian juga akan mengikutinya. Ya, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ingat kaum muslimin ya, semua yang kita amalkan di dunia ini tidak akan ada yang luput dari catatan malaikat yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami membuat video-video yang seperti ini semata-mata supaya kaum muslimin ini sadar, berhati-hati, ya, dan cerdas-cerdaslah di dalam memilih guru agama untuk diambil ilmunya. Ambil ilmunya dari orang-orang yang mengajarkan agama Islam ini dengan benar, yang mengajak kita kepada kemurnian agama Islam, sebagaimana Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sebagaimana Islamnya para ulama yang mengikuti mereka tanpa merubah-rubah, tanpa mengurangi dan menambah-nambah syariat yang ada. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Amalkanlah Islam yang murni, meskipun harus dijauhi manusia, karena kita tidak mau mengikuti kebiasaan kebanyakan manusia yang mereka ini banyak berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ya. Biarlah kita tetap di atas kesehatan dan kewarasan di tengah orang-orang yang mengabaikan sehat dan waras. Meskipun kita yang nantinya dianggap oleh mereka ini yang nggak waras, biar nggak masalah. Karena memang standarisasi sehat dan waras kita itu berbeda dengan mereka. Kalau mereka, orang yang hilang akal pun bisa dianggap wali. Wali majedub. Orang gila dianggap wali. La ilaha illallah. Ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.